warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gading KNR, semoga kita sehat selalu. Hari ini kita akan membahas kenapa tanaman nilam itu mudah terserang penyakit dan kenapa tidak menghasilkan minyak yang banyak. Itu mari kita ikuti video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Salah satu penyebab kegagalan kita petani nilam adalah terserangnya tanaman itu oleh virus atau budok di saat masa pertumbuhan dan sedikitnya minyak yang dihasilkan. Itulah salah satu kegagalan kita yang sering kita alami sebagai petani nilam. Untuk menghindari hal demikian, tentunya kita perlu memperhatikan langkah awal dalam penanaman tanaman nilam itu. Terutama sekali kita harus membersihkan lahan yang terbebas dari virus dan bakteri, seperti menyemprotkan air garam ke media tanam minimal 1 hari sebelum kita menanam. Seperti video yang pernah saya tampilkan sebelumnya. Kemudian kita persiapkan benih atau bibit yang sehat. Untuk memilih benih atau bibit nilam yang sehat, tentunya kita harus mengambil pucuk nilam yang sudah berumur 4 bulan lebih dan memiliki ruas atau cabang yang rapat. Berarti nilam ini mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Karena nilam apabila mendapat cahaya sinar matahari yang cukup, sudah otomatis cabang dahannya itu rapat dan daunnya tidak akan tebal. Apabila tanaman nilam itu daunnya tebal, sudah kita pastikan minyaknya akan berkurang. Ada 2 faktor penyebab daun nilam itu tebal. Yang pertama, kurangnya asupan sinar matahari. Dan mungkin juga ini disebabkan pemakaian pupuk yang berlebihan. Karena pemupukan itu hanya bisa kita lakukan hingga nilam berumur 3 bulan. Apabila nilam sudah melebihi umur 3 bulan, maka segala jenis pemupukan harus kita hentikan. Makanya untuk mengambil benih atau bibit yang akan kita tanam, terlebih dahulu kita perhatikan kondisi nilam yang akan kita jadikan untuk benih atau bibit tersebut. Pucuk seperti inilah yang kita pergunakan untuk bibit nilam yang akan kita tanam tersebut. Di samping umur nilam ini cukup lebih dari 4 bulan, kemudian cabang dahan nilam ini agak rapat, kemudian memiliki daun yang tipis. Ini tidak mudah terkena penyakit. Setelah selesai kita melakukan pemilihan bibit, kemudian bibit itu tentu cabangnya yang paling bawah tentu akan kita buang. Karena di cabang inilah tempat tumbuhnya akar.
Dan sebelum kita tanamkan kepada media atau polybag, kita rendam nilam ini terlebih dahulu selama 10 menit agar nilam ini segar kembali. Kalau bisa media pembibitan ini jangan terkena sinar matahari sebelum akar daripada bibit itu tumbuh. Kita upayakan jangan terkena sinar matahari langsung. Selama pembibitan ini kita harus menyiramnya 1 kali dalam 2 hari secara rutin agar daun ini tidak layu dan akar tanaman bibit ini juga cepat tumbuh kembali. Saya memilih pembibitan ini menggunakan polybag. Ini dikarenakan di saat kita menanam itu berarti nilam ini sudah hidup. Dan kita pun tidak akan melakukan penyisipan seperti kita menanam menggunakan bekas gelas minuman plastik. Dan nilam ini pun dari kecil sudah menyerap sinar matahari, sehingga waktu panen kita hanya bisa mencapai 5 bulan kita sudah bisa panen. Karena tingkat kematiannya bibit yang menggunakan polybag ini sangat kecil sekali. Dan pertumbuhannya pun nanti akan seragam. Akan tetapi apabila nilam ini dari kecil terserap sinar matahari yang cukup, sudah otomatis mengandung minyak yang banyak. Karena kunci nilam ini yang pertama sekali yaitu serapan sinar matahari. Makanya wajar sebagian petani nilam umur nilam 5 bulan sudah bisa dipanen. Karena yang pertama sekali jarak tanam, asupan sinar mataharinya cukup. Yang sangat penting kita perhatikan dalam penanaman nilam ini adalah jarak tanaman. Minimal untuk nilam ini jarak tanamannya 1 meter kali 1 meter persegi. Agar cabang atau dahan nilam ini tidak cepat menyatu dengan nilam yang sebelahnya. Akan tetapi apabila jarak tanam nilam itu terlalu rapat, inilah yang membuat nilam ini rentan terkena penyakit seperti budok. Karena saluran udaranya terlalu menyempit dan asupan sinar matahari juga tidak cukup apabila cabang dahannya sudah menyatu. Akhirnya segala penyakit akan menimpa nilam ini. Dan daun pada cabang bagian bawah tanaman nilam ini juga akan rontok. Akhirnya daun yang rontok itu tidak mengandung minyak sama sekali. Inilah yang membuat kegagalan kita dalam menanam nilam apabila jarak tanam itu tidak kita atur sedemikian rupa.
Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan mari kita dukung channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar video selanjutnya dapat dengan mudah saudara jumpai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.